Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Topik. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Bapak hari ini kita akan mulai melakukan proses coaching. Di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan mengamati proses coaching Bapak dengan coachingan. Coaching Bapak hari ini Budina, betul ya? Iya, Budina, Pak. Tapi sebelum saya ingin menjelaskan, sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai rubrik penilaian dalam observasi kali ini agar Bapak juga tahu ya penilaiannya seperti apa. Nah, nanti di dalam penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah yang pertama, tentunya Bapak sebagai seorang coach pastinya sudah memiliki prinsip-prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, juga bisa memaksimalkan potensi dari seorang coaching nantinya. Dan tentu saja Bapak sudah memiliki konsep inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh ya Pak ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Juga saya ingin memberitahu Bapak nanti pada saat proses coaching jangan lupa menerapkan alur data ya Pak ya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, demikian rubrik penilaian yang menjadi acuan saya untuk penilaian hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak ya. Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apakah boleh Pak? Silakan Pak. Oke. Apa kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan hari ini? Oke. Kompetensi coaching itu kan Pak ada 3 ya. Tadi itu ada dengan kehadiran yang penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga ada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, mungkin yang akan saya kembangkan adalah bagaimana kita akan mencoba mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dengan harapan ketika pertanyaan yang berbobot itu kita munculkan akan dapat mengeksplorasi informasi secara utuh dan menyeluruh. Oke, baik. Seperti itu, Pak. Dari kompetensi yang disebutkan tadi, kira-kira bagian kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik, Pak? Oke. Sepertinya itu Pak, mungkin yang ketiga ya, bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, jadi ketika ada masalah, kemudian kita eksplorasi nih, nah, pertanyaan yang runut, berbobot, kemudian juga menukik, sehingga kita nanti dapat mendapatkan informasi yang menyeluruh, informasi yang akan ini mungkin menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Baik. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan diinginkan kira-kira apa, Pak? Oke. Indikator ketercapaian berarti adanya solusi yang praktis dan efektif dari permasalahan yang nanti akan disampaikan oleh coach kita pada kesempatan kali ini. Baik, mungkin hanya itu Pak yang bisa saya tanyakan. Silahkan Bapak bisa memulai proses coachingnya dan semoga diberi kelancaran. Oke, baik, terima kasih Pak Topik. Sama-sama Pak. Dan mohon izin mungkin Pak Topik, kebetulan pada kesempatan kali ini coach saya sudah ada Pak bersama kita. Boleh saya panggilkan? Ya. Silakan coach pada kesempatan kali ini Budina untuk datang dan duduk bersama kami. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Budina, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak, tapi tidak enak hati Pak. Kenapa? Saya mau Pak ceritanya. Oke, ya. Baik, Budina, hari ini kita akan melakukan coaching ya. Jadi nanti Budina dapat menyampaikan segala permasalahan, atau mungkin Budina juga bisa menyampaikan solusi ya, yang mungkin nanti akan kita sama-sama elaborasi dan mendapatkan win-win solution. Oke. Mungkin bisa diceritakan kira-kira tujuan Budina untuk datang ke tempat ini bagaimana? Jadi Pak, ceritanya saya itu punya pacar, namanya itu David. Iya. Jadi kita tuh pernah double date gitu Pak. Oke. Jadi saya tuh takut sama pacar saya Pak. Jadi saya tuh minta tolong ke Bapak selaku guru BK ya. Jadi minta tolong gimana caranya pacar saya yang posesif itu, yang tidak karuan itu diputuskan gitu Pak. Tapi udah diputusin nggak mau terus Pak. Oke. Jadi saya tuh minta tolong tujuan ke sini gimana caranya biar David itu mau putus sama saya Pak. Oh, David. Iya. David yang sekelas dan Budina kan? Iya Pak. Oke. Gitu. Ya. Mungkin bisa lebih diceritakan siapa sih si David ini, kemudian
kemudian karakternya bagaimana, kemudian mungkin bisa disampaikan juga kok bisa jadian sama David? Jadi Pak, kan David itu ganteng ya Pak, Oke. banyak uangnya juga. Hmm. Awalnya sih seperti itu ya, dan memang awalnya itu kita tuh nyambung, akhirnya itu kita pacaran ya Pak. Tapi semenjak video itu dia tuh, saya tuh kurang nyaman akhirnya sama dia, dan dia tuh malah jadi posesif dan banyak aturan banget kalau misalnya kita pacaran Pak. Oke, sebentar. Video ya. Nah, apakah akar pembahasan itu video? Boleh diceritakan itu video apa sih? Ya Pak, tapi saya malu sebenarnya, tapi Bapak jangan bilang-bilang lagi ya Pak. Oke, pasti tidak akan saya sebarkan. Jadi ceritanya waktu itu kita bikin video vlog gitu Pak. Iya. Kita double date, kita bikin cooking gitu ya Pak, sama pacarnya masing-masing. Terus di frame-frame tertentu David itu cium pipi saya Pak. Kok bisa? Gak tahu, pokoknya refleks aja. Jadi Davidnya gak tahu nyari sensasi atau apa, dia tuh cium pipi saya atau gak tahu gimana gitu ceritanya pokoknya ya. Terus dan itu tuh udah diupload di YouTube. Terus saya tuh bingung karena dia tuh selalu menjadikan video itu akan disebar ke yang lain, ke sekolah. Kan saya malu ya, David udah cium pipi saya Pak. Terus saya bingung harus apa yang harus dilakukan. Terus kesini setelah video itu terjadi, kita tuh pacaran tuh kayak posesif banget, kemana-mana diuntit terus juga dia tuh suka kadang nyubit. Terus kalau misalkan dia kesel tuh pakai jarum pentul ditusuk-tusuk ke tangan saya tuh bingung kadang. Terus kalau kerja kelompok juga dia harus selalu ikut, padahal kan dia bukan kelompok saya Pak. Kira-kira sudah berapa lama nih Dina dan David berhubungan? Sekitar 6 bulan Pak. 6 bulan. Oke. Kira-kira tahu nggak penyebab kenapa kok si David bisa seperti itu? Gak tahu asal mulanya kayak gimana ya Pak, tapi semenjak emang sih ada beberapa yang suka ngedeketin juga ya Pak ke saya itu. Tapi kan bukan berarti saya pacaran juga, cuma temenan aja. Tapi David itu jadi posesif aja semuanya. Tapi dan dia tuh selalu mengancam-ancam kalau misalkan harus dituruti kemauannya. Kalau misalkan gak dituruti, maka video yang waktu awal-awal kita bikin itu bakal disebar ke sekolah, ke anak-anak sekolah. Dan saya juga kan sebenarnya tuh udah bingung apa yang harus saya lakukan gitu ya. Saya juga udah minta putus tapi dia tetap gak mau. Bahkan saya kalau misalkan jalan bareng sama teman-teman perempuan yang lain itu langsung dijemput. Jadi dia tuh gak mau kemana-mana tuh harus sama saya terus Pak. Kan saya jadi ribet ya, jadi bingung gitu kemana-mana terus harus sama dia, diikuti terus ya, diikuti terus sama dia. Oke. Nah, tadi katanya mau diminta putus tidak mau ya? Iya, tidak Oke. mau. Nah, sekarang dengan yang mungkin akan terjadi, nah kira-kira apa nih yang akan Dina lakukan sekiranya ada tindakan yang kita akan lakukan mulai hari ini? Nah, rencana saya Pak, saya minta tolong Bapak sebenarnya tuh biar mengundang David ngobrol di sini. Gimana caranya, kita tuh pengen putus, dan kalau bisa minta tolong orang tua atau kayak gimana gitu biar kita putus, karena sepertinya ini tidak sehat. Sama ditambah lagi gak mau sampai video yang waktu itu kita buat itu disebar. Saya malu tapi saya bingung harus ngomongnya ke siapa. Saya juga belum berani ngomong ke orang tua, takut dimarahin Pak. Oh, ke orang tua belum ya? Belum Oke, tahu. baru ke siapa saja nih Dina? Cuma menyampaikan? sama teman dekat, ada teman sekampus sama mama Pak. Oke. Karena saya takut dicubit atau dipukul dan lain sebagainya kalau misalkan diceritain ke orang tua atau ke yang lain Pak. Oke. Selama ini yang udah dilakukan apa biar nggak merasa menderita gitu? Ya ditahan aja Pak, ditahan. Gimana caranya, karena saya juga takut disebarin video yang dibuat waktu itu. Jadi ditahan dan dipendam aja sama semua ini. Oke. Iya. Jadi belum melakukan apa-apa Pak. Jadi saya tuh takut, jadi bingung antara harus bertindak atau harus diam saja atau seperti apa Pak. Oke. Kalau tidak salah sekarang kelas 12 ya? Iya Pak, kelas 12. Oke, kelas 12 kemudian kita sudah mulai masuk ke fase mau ujian ya. Oke.
terbayang tidak kalau misalkan yang namanya ujian itu bisa jadi alasan buat Dina dan mungkin secara perlahan dari David? Ya Pak, memang rencananya itu saya itu pengen bilang kejelasan juga ke David bahwa kita kan bentar lagi mau masuk universitas, harus sama fokus masuk, harus berjuang ya untuk masuk ke universitas negeri itu. Jadi saya pengen break dulu atau putus dulu gitu ya. Padahal walaupun saya tidak mau melanjutkan lagi, jadi saya pengennya nanti bilang ke David itu pengen fokus untuk persiapan masuk kampus. Oke. Nah itu kayaknya bisa jadi alternatif ya, dimana nanti Dina bisa apa ya, bukan ngulur waktu nih, tapi kita bisa menilai secara perlahan ya dengan alasan yang cukup logis. Jadi yang tadinya mungkin karena dia posisi, kemudian karena dia tidak mau bisa dari Dina, ya mungkin itu bisa kita coba, dan itu usul yang cukup bagus. Kenapa tidak kita coba ya? Iya Pak, tapi kalau udah berhasil minta tolong aja Bapak ya Pak. Oke, mungkin kalau kasus seperti ini nanti dari pihak sekolah akan support ya secara sepenuhnya. Oke, selanjutnya nih, kalau Bapak mungkin bisa merasakan kayaknya Dina cukup menderita ya, tidak bisa bebas seperti yang lain, kemudian pikiran pasti ada. Nah sekarang kalau misalkan nanti ketika udah bilang itu, terus si David ternyata dia masih nggak nerima, apa yang akan Dina lakukan? Ya gimana pun harus siap hidup tanpa dia. Jadi walaupun tidak bareng-bareng, walaupun kaya bisa diantar jemput ya, walaupun udah putus ya berarti harus siap menerima risikonya. Tapi saya siap juga untuk terus hidup tanpa dia. Jadi siap masuk ke universitas impian. Oke, ada mimpi yang harus dikejar, ada hati yang harus dijaga ya, mungkin seperti itu. Oke, nah sekarang kira-kira gimana nih perasaan Dina setelah menyampaikan semua mungkin undang-undang permasalahan ya? Makasih banyak Pak atas waktunya. Akhirnya setelah ngobrol sama Bapak agak sedikit tercerahkan gitu ya, bahkan dari masalah-masalah yang tadi sudah dirunut gitu ya, gara-gara video terus misalnya sempat menyakiti juga, akhirnya saya mendapatkan solusi dari diri saya sendiri ya. Jadi saya harus siap dan saya harus siap untuk melanjutkan hidup ke depannya tanpa ada David. Jadi saya berhak untuk mendapatkan cita-cita yang lebih baik lagi. Seperti itu Bapak. Baik, terima kasih telah berbagi ya. Mudah-mudahan solusi yang tadi disampaikan dapat benar-benar menjadi solusi efektif ya. Jadi Dina bisa belajar dengan tenang, kemudian bisa juga mempersiapkan untuk bagaimana pendidikan kita selanjutnya, dan yang pasti bisa dengan pelan-pelan melupakan si jantung hati yang tidak membuat kita nyaman. Oke, seperti itu. Terima kasih Bapak atas Oke. waktunya. Ya, Terima kasih baik. Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Indra, tadi sudah saya amati ya proses coaching Bapak dengan Koci. Di sini saya sudah ada beberapa catatan Pak. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bapak, boleh ya Pak ya? Silakan Pak. Nah, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tadi dan juga apa indikator ketercapaian saat coaching tadi Pak? Oke, menarik Pak. Tadi kita menemukan satu kasus yang sebetulnya itu pasti ada di sekitar anak-anak kita ya, bagaimana dengan usia remaja mereka mencari mencari jati diri, namun ada yang mungkin pada kelanjutannya itu seperti itu ya, ada yang dibuat tidak nyaman. Tadi saya sudah melakukan beberapa eksplorasi Pak, di mana saya menggunakan alur cerita ya. Misalkan pada saat alur tadi itu ada, saya tanyakan bagaimana si Koci menyampaikan tujuannya. Ternyata dia ingin mendapatkan solusi atau pemecahan dari masalah yang dihadapi. Kemudian tadi itu ada juga identifikasi, ternyata kita mengetahui penyebab permasalahannya. Ada yang seolah-olah itu teraniaya atau ada yang terancam ketika itu dilakukan, ada video yang nanti akan disebar. Kemudian tadi juga ada rencana aksi Pak, di mana mungkin dari coach juga sebetulnya dia hanya butuh penguatan. Dia sudah punya banyak rencana untuk secara perlahan meninggalkan penyebab dari permasalahannya. Kemudian ada juga tanggung jawab
di mana ketika keputusan itu sudah dilakukan, dia akan senantiasa untuk komit dan konsisten untuk menanggung risiko dari apa yang sudah dilakukan. Dan kalau kita simak, ternyata dia ingin ada kebaikan dan ingin lepas dari permasalahan selama ini menjeratnya. Mungkin seperti itu, Pak. Baik Pak, jadi apa yang sudah Bapak lakukan sesuai ya dengan catatan yang saya terapkan di sini. Yang pertama adalah Bapak sudah menerapkan prinsip sebagai kemitraan. Tadi dibuktikan dengan Bapak pada saat melakukan proses coaching, tidak coaching merasa setara ya Pak, jadi tidak ada perbedaan strata. Yang kedua juga Bapak sudah melakukan prinsip kreatif dengan berusaha tadi menggali informasi dari coaching sehingga coaching bisa mengeluarkan berbagai solusi dari masalah yang dihadapi. Lalu tadi juga Bapak mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat memaksimalkan potensi dari seorang coaching, dan juga Bapak tadi sudah melakukan kompetensi inti sesuai dengan percakapan kita pada saat praobservasi. Juga yang paling penting tadi Bapak menjelaskan Bapak sudah menerapkan alur cerita dengan runtuh. Nah, alhamdulillah secara keseluruhan proses coaching yang telah Bapak laksanakan sudah sangat baik Pak. Namun saya ingin menanyakan satu hal, dari proses tadi kompetensi inti apa lagi yang Bapak mau kembangkan berdasarkan proses coaching Pak? Oke. Kalau tadi di awal itu saya memilih mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Nah, mungkin saya akan menambahkan adanya kehadiran secara penuh. Nah, ternyata ketika saya hadir penuh dan mungkin ketika mendengarkan secara aktif tadi, coaching ternyata bisa banyak meluapkan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Jadi saya merasa cukup puas karena ternyata ketika perasaan itu banyak disampaikan, kita banyak mendapatkan gambaran untuk akhirnya bisa mendapat satu solusi yang benar-benar efektif mengatasi permasalahan yang dihadapi. Oke, seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Saya cukupkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.